Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Melihat pawai di jalan sudah sering kita lihat ya. Apalagi di saat perayaan 17 Agustus atau kemerdekaan Republik Indonesia, banyak sekali pawai-pawai di jalanan. Namun, kalau yang dilihat ternyata pawai hantu, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Pastinya ngeri. Seperti dalam kisah misteri berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, satu keluarga melihat pawai hantu di belakang rumahnya. Seperti apa cerita selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Melihat Pawai Hantu di Belakang Rumah. Ini adalah kisah pengalaman horor keluarga saya diteror hantu kasar pada tengah malam saat tinggal di ladang yang memang terkenal angker. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 1990-an. Ketika itu saya masih sekolah SD, mungkin sekitar kelas 4, saya tak terlalu ingat. Yang jelas malam itu kami sedang menginap di ladang karena harus menunggu padi yang mulai menguning. Setiap menjelang masuk musim panen, ladang memang harus ditunggu. Jika tak mau babi-babi liar berpesta pora setiap malam. Kemudian pada esok harinya, gantian burung-burung pipit yang akan merampas bulir-bulir padi yang hampir matang. Pada musim menunggu padi inilah, saya dan keluarga mengalami kejadian yang membuat bulu-bulu roma berdiri, serentak tanpa komando. Pokoknya horor banget deh. Apalagi kejadiannya saat malam hari, dan ladang kami letaknya sangat jauh dari perkampungan. Kalaupun kita berteriak sekencang apapun, tak bakal ada orang yang mendengar. Di ladang itu kami berempat, saya, bapak, emak, dan kakak, menempati sebuah sudung atau pondok dengan dinding pelupuh, yaitu dinding yang terbuat dari batang bambu yang dicacah dengan parang, kemudian dibelah sehingga membentuk seperti lembaran papan. Sudung kami ukurannya hanya sekitar 4 x 5 meter saja. Lokasinya berada di tengah-tengah ladang, dengan hamparan padi yang mulai menguning di sekelilingnya. Tanah tempat ladang kami ini memang terkenal angker. Dulu setiap ada yang berladang di daerah ini selalu mendapatkan kemalangan. Selain mendapat teror dari hantu, tak sedikit pula yang mengalami sakit parah dan susah disembuhkan. Akhirnya orang-orang mencari daerah lain yang relatif lebih aman dan nyaman untuk membuka ladang. Orang-orang kampung kami di kaki Gunung Masurai di pedalaman Jambi menamai daerah ini Renah Limau Hantu. Konon katanya dulu memang ada sebatang jeruk limau yang tumbuh di sana dan itu dinamakan pohon limau hantu. Tak ada yang berani memetik buahnya. Jika ada yang coba-coba, tak lama berselang akan mengalami sakit parah. Di sebelah selatan, ladang kami berbatasan dengan lembah curam dengan pohon-pohon besar menjulang dari dasar lembah. Pohon besar itu sering jadi tempat persinggahan rangkong dan burung gagak. Kata bapak, di bawah sana ada air terjun, namanya air terlun Sungai Kering, yang oleh orang kampung dianggap sangat angker. Sungai ini aneh, sehari-harinya sering kering, sehingga dinamakan Sungai Kering. Meski sungainya sering kering, tetapi deru air terjunnya terdengar jelas, bahkan hingga jarak sangat jauh. Dan memang setiap saya mencoba pergi ke pinggir ladang dan menatap ke arah lembah, bulu tengkuk sering berdiri. Saya pun tak punya nyali berlama-lama di sana. Bahkan saat malam hari dan suasana hening, dari dasar lembah itu akan terdengar suara seperti air terjun yang jatuh, dan suaranya sangat kentara sekali. Entah bagaimana ceritanya, bapak dan emak bisa berani membuka lahan di Renah Limau Hantu, dan persis di pinggir lembah air terjun Sungai Kering ini. Padahal sudah belasan tahun tak pernah ada orang yang berani menggarap lahan di daerah itu karena banyak kejadian aneh menimpa mereka. Ketika masih kecil, dulu saya tak paham tentang hal itu. Namun setelah mulai dewasa dan mendengar banyak cerita orang-orang, barulah saya paham bahwa daerah itu memang angker dan berbahaya. Kita orang bertuhan, pasrahkan saja semuanya dan minta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Kata bapak saat kutanya, kenapa dulu berani membuka ladang di tempat angker tersebut. Malam itu cuacanya dingin sekali dan agak gerimis. Setelah makan malam, kami berempat langsung tidur. Di luar gelap gulita.
Di dalam sudung hanya ada cahaya dari sisa bara perapian di dapur. Saya kurang tahu berapa lama kami tertidur hingga teror itu membuat kami semua terbangun. Awalnya kami mendengar suara riuh dari kejauhan, kemudian suara itu kian mendekat ke arah sudung kami. Saya membuka mata dan memasang telinga agar bisa mendengar lebih jelas. Seperti suara serombongan orang sedang merapal mantra. Tapi tak sepatah kata pun dari suara itu yang saya mengerti. Padahal suaranya sangat jelas terdengar. Semakin lama semakin ramai, tak ubahnya seperti sedang berada di pasar pagi yang dihadiri banyak orang. Saya merasa ada yang aneh, apalagi ku dengar emak perlahan berbisik membangunkan bapak. Ada suara apa itu, Pak? Ayo bangun. Dalam gelap ku dengar bapak bangkit dan membuang selimut. Bapak lalu mengumpulkan sisa bara perapian yang nyaris padam, meniupnya dengan potongan bambu dan api pun menyala menerangi seluruh ruangan. Kami semua duduk tanpa berkata-kata. Kulihat bapak menyambar sebilah parang dan mendekat ke arah jendela, berusaha mengintip ada rombongan apa kiranya yang sedang menggelar pawai lewat depan sudung kami. Tapi bapak tak melihat apa-apa, hanya kegelapan di luar sana. Teror itu tak hanya berupa suara seperti orang sedang merapal mantra saja, namun diiringi seperti ribuan langkah kaki yang sedang berlari kencang. Rumpun-rumpun bambu dan semak belukar di utara sudung kami seperti bertumbangan. Rombongan itu berlari kencang ke arah timur, terus menjauh, dan akhirnya suasana kembali hening. Suara apa tadi itu, Pak? Emak memberanikan diri bertanya dengan suara bergetar. Saya beringsut memepet tubuh emak. Kulihat kakakku juga tak mau jauh dari emak. Itu suara hantu kasar. Anak-anak jangan ribut, kata bapak. Saya tak bisa membayangkan bagaimana rupa si hantu kasar itu. Dari cerita yang pernah ku dengar, sosoknya tinggi dan besar, bermata merah, dengan bulu lebat dan kasar seperti ijuk di sekujur tubuhnya. Membayangkan sosok seperti itu bikin saya tambah ciut. Dan ternyata teror hantu kasar itu belum berakhir sampai di situ. Kira-kira 5 menit setelah suara heboh itu melintas depan sudung, tiba-tiba di kejauhan kembali terdengar suara riuh seperti tadi. Semak belukar seperti roboh bertumbangan yang disusul dengan racauan serombongan orang seperti merapal sesuatu. Kami sontak terdiam, dan bapak kulihat membuka Al-Quran dan mulai membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah. Tentu saja dengan suara lirih dan bergetar, tetapi saya masih bisa mendengar jelas bahwa bapak sedang mengaji. Teror suara rombongan hantu kasar itu terdengar jelas melintas, sangat dekat dari tempat kami, tetapi mereka tak terlihat oleh mata. Namun, untungnya kemudian suara itu terus menjauh dan tak kembali lagi. Keesokan harinya, kami mengecek kondisi semak belukar dan rumpun bambu yang semalam seperti ambruk dipijak rombongan hantu kasar itu, dan anehnya, tak ada satupun pohon dan bambu yang patah. Tak ada bekas apapun yang menandakan jika semalam ada rombongan sesuatu melintas di sana. Teror hantu kasar ini sungguh mengerikan. Sungguh saya tak pernah bisa melupakannya. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.